Inilah pebreeding yang bisa menjadi inspirasi bagi Anda para penghobi, dari kecil hingga tumbuh dan bisa berkembang. Mengupas tentang Eton Big Farm di Blaret, Bantul, Yogyakarta. Nah, farm ini terbilang baru dalam arti tahun 2020 baru berdiri, tepatnya saat awal masa pandemi. Keseriusan dalam mengembangkan burung puter-pelung, ayo ikuti, simak kabar yang satu ini dengan Mas Endang Tonari atau Eton Farm. Termasuk pemula di tahun 2021 dan mengembang sampai hari ini 2021. Yang 2020 yang lalu bisa dibilang belum dikenal, tapi produk Anda sudah semakin dikenal. Bisa diceritakan kisah sedih suksesnya itu gimana nih, Mas? Pak Rofik, ya awal dulu memang saya pertama pandemi itu saya juga memang aktivitasnya di rumah terus. Kemudian saya berpikir apa yang bisa dilakukan untuk menghilangkan penat ya di rumah terus karena banyak lockdownnya kan. Nah makanya saya ternak burung putar pelung. Nah ternyata memang sangat mengasihkan, itu sangat mengasihkan sekali. Bagaimana caranya kita menghasilkan suara dari hasil breeding kita itu. Tentunya harapan kita kan ketika membreeding burung puter-pelung ini, anak-annya tersebut adalah anak-anak yang baik, lebih baik dari indukan, yang diharapkan seperti itu, dan bisa masuk pasar lomba ya, juara gitu. Nah ada beberapa memang pengalaman saya yang ya selama ini setahun ini memang sangat sulit ya untuk memperternak tentang anggungan ini, suara yang berhubungan dengan suara. Beda dengan warna ya, kalau warna itu mungkin bisa dengan gennya lebih kental, tapi tentang suara ini memang lebih sulit. Misalnya saya menjodohkan burung ini, memang beli saya mahal, kemudian ternyata anaknya kurang bagus. Mungkin nah disitulah saya belajar bagaimana sih caranya untuk meminimalisirkan dan menghasilkan supaya anak-anak tersebut lebih baik gitu. Nah diantaranya saya biasanya pakai terah ya, jadi rumusan saya terah, indukan itu terah, belinya memang ada beberapa yang terah, tapi saran saya memang carilah peternak yang kita mau beli itu benar-benar peternak yang jujur, karena banyak peternak juga ada yang memang terah kurang jelas juga ada. Jadi carilah peternak yang mau kita beli untuk induan itu terah yang jujur. Jadi supaya kita memang beli terah itu benar, jangan beli asal kitir doang. Di online juga banyak jualan kitir gitu juga kan, tapi pastikan peternak yang jualan itu terah yang tahun ini. Saya dulu memperbaiki hasil anak-anaknya itu, pertama saya suara puternya depannya bagus, tengahnya panjang, kemudian ujungnya kurang. Nah saya kemudian kombinasiin yang betina, misalnya yang jantannya seperti itu, betinanya yang sedang tapi ujungnya bagus. Jadi harapan saya anaknya itu lebih baik dari indukannya yang kurang tadi. Nah saya coba praktekkan, ternyata memang ya lumayan ada yang bagus. Kemarin ada yang saya terahnya itu terah Raja Moko, kemudian saya kawinkan dengan terahnya SMD yang anak Kenichi itu suara kecil, kemudian betinanya suara kecil, ternyata anaknya juga suara kecil. Jadi belum tentu suaranya jadi kecil banget, nyalit atau gede, bisa jadi. Jadi memang kita perlu mencoba-coba menjodohkan ya, menyilangkan. Semakin banyak mencoba menyilangkan, itu kita akan bisa
apa namanya, belajar dan menemukan pas antara jantan ini dan jantan betina yang ini gitu loh. Jadi memang perlu dicoba-coba. Pelajaran yang bisa didapat dengan induk kurang bagus dengan jantan yang bagus umpama itu gimana ini pelajaran yang Anda dapat? Apakah langsung Anda mengganti induknya atau gimana? Ya, kalau biasanya kalau pengalaman saya 3 kali tetasan ya, 3 kali tetasan, misalkan induk A, betina A sama betina jantan A sama jantan betina B. Kemudian anaknya kita pantau 3 kali hasil tetasan itu. Misalkan tetasan pertama itu bagus, kemudian tetasan kedua jelek, tetasan ketiga jelek, ya udah berarti memang ini artinya ini bisa berhasil dikategorikan berhasil karena di tetasan satu ini ada yang berhasil gitu loh. Kemudian kalau kita misalkan satu jodoh satu, tetasan satu gagal, tetasan kedua gagal, ketiga gagal, udah harus diganti. Komposisinya harus diganti, betinanya atau jantannya harus diganti. Ya trialnya cuma 3 kali aja ya? 3 kali, biasanya saya 3 kali. Tapi ada beberapa yang 2 kali, sekali, atau ada yang random. Misalkan jantannya memang bagus, kemudian jadi stoknya betina yang banyak seperti itu, bisa jadi seperti itu juga. Tapi biasanya kalau kayak gitu kurang marem nanti hasilnya kita mencobanya. Kalau 3 kali coba tetasan itu biasanya kita lebih tahu komposisi yang mana yang kurang yang bisa ditambahkan. Misalkan tengahnya apa? Kalau saya memang jantan sama betina itu memang harus pengaruh sama-sama pengaruh. Ada beberapa yang memang gennya itu ya, darahnya itu lebih kuat di jantannya ada. Terus ada juga yang betinanya, tapi lebih bagusnya memang betinanya. Prinsipnya kalau saya pribadi, kita kan memang intinya bersaing ketika menghasilkan anak-anak tersebut, kemudian kita bisa lombakan, kemudian itu, dan kita juga hasil breeding kita laku di pasaran ya gitulah. Jadi kalau saya pribadi memang kebutuhan pasar ketika memang suara ini butuh panjang. Pertama memang kalau putar pelung itu memang harus tengahnya dulu ya panjang, kita harus perhatiin. Nah kemudian kalau di pasar ini lagi trending ini suara yang neken, suara yang ngeli. Jadi kita juga harus punya stok untuk suara ngeli. Bagaimana cara membuat anakan kita bisa punya stok burung yang ngeli. Jadi ya harus kita kombinasiin suara kecil sama suara kecil, coba dulu gitu. Memang harus perlu dicoba lagi, jadi trialnya terus dicoba. Nah saya juga banyak kali memang dicoba, ini ada sekitar mungkin 50-an induan ya ini ya. 50 induan sama yang baru-baru ini, ada lagi yang baru-baru anak sendiri itu dijodoh-jodohin. Nanti kita bakal tahu hasilnya. Suara besar sama suara besar ternyata bisa suara kecil, ada suara kecil itu. Jadi memang harus dicoba. Ya, berarti dari kesimpulan tersebut pertama Patra harus jeli gitu ya? Ya, harus jeli dan harus mencoba, dan harus kita berani untuk spekulasi mencoba itu loh. Ketika burung yang kita beli memang mahal, ya udah kita coba dulu yang sama jodohin sama yang murah, bisa jadi dapat bagus juga. Belum tentu burung murah itu jelek gitu loh. Gitu ya. Makanya diperhatiin dulu, asal beli darahnya itu benar-benar terah yang bagus gitu. Jeli, hati-hati, lihat terah itu ya? Ya, lihat terah sama itu. Ya, oke, para pemirsa, sedikit mengupas tentang Mas Eton awal breeding hingga bisa meraih prestasi. Nah, mungkin juga perlu tahu sendiri, memang untuk hasil ternak sendiri kemarin diuji coba di Latper sini, Pleret, itu Eton 043 dapat juara 4 kalau nggak salah ya, 4 itu. Jadi hasil breeding sendiri, dan Eton 10 juga dapat hasil memuaskan gitu kan. Jadi memang selama setahun lebih atau pas setahun sudah menghasilkan produk farm sendiri ya? Ya udah. Karena putar itu kan sebenarnya produknya sangat cepat. Jadi kalau untuk teman-teman misalkan untuk mencoba-coba, jadi bisa diulang-ulang gitu loh. Kalau putar ini mudah untuk menernak. Trofi yang hasil ternakan sendiri ya. Jadi di kelas pemula di Latper Pleret ini Eton 043, dan burungnya udah laku juga. Jadi memang kita ya alhamdulillah udah laku. Sangat istilahnya sangat membanggakan ketika
hasil ternakan sendiri bisa berprestasi. Jadi memang buat teman-teman yang mau nyoba ya monggo dicoba, dan harus sabar ya memang untuk menyelangkan puter pelung ini. Buat teman-teman yang ingin mungkin sharing bersama bareng dan belajar bersama, monggo kontak saya ya, ada di nomor handphone, atau langsung datang ke farm saya, bisa di Pleret Bantul, Yogyakarta. Bisa kita ngobrol, dan saya juga boleh ikut belajar bareng. Monggo, saya siap untuk bersama teman-teman belajar bareng. Mas Eton akan acara burung termasuk bagian dari yang kami akan punya prestasi. Semoga support kami bisa memberikan hal yang positif sama Mas Eton, mungkin juga nantinya sama teman-teman yang lain. Dan majalah komunitas.com ya, penghargaan ini juga saya lebih kedepannya saya lebih baik untuk pada prinsipnya semua peternak kita kasih tapi pilih seperti yang kita beri potensi seperti itu. Ya, lebih dari 90 dari Jawa Timur sudah satu. Terima kasih Pak. Tahun ini Mas Eton yang perdana menjadi. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih Pak Rofik dan majalah komunitas.